Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam kenal, kami dari Program Studi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi penugasan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilky Rizkyanfi. Kami dari kelompok 5 yang bekerja sama dalam melaksanakan penugasan ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai video presentasi ini dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ramaulia Ramadhani dengan NIM 2409261. Saya Meliani dengan NIM 2409312. Saya Nanda Mevian Erdelia dengan NIM 2405667. Saya Nirmala Putri Ramadhani dengan NIM 2406210. Saya Putri Disa Ulianur Syifa dengan NIM 2405791. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan emosi. Di Indonesia yang memiliki keragaman bahasa, kesalahan dalam pemilihan kata atau susunan kalimat dapat menimbulkan kesalahpahaman. Saat marah, pola bahasa cenderung berubah dengan penggunaan kata kasar, gaya sarkastik, dan makian. Ini menunjukkan adanya strategi linguistik yang berbeda dalam mengekspresikan emosi. Sosial budaya turut mengurangi cara orang mengekspresikan kemarahan. Ini mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana bahasa digunakan untuk mengungkapkan kemarahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk bahasa dalam mengekspresikan kemarahan, mengidentifikasi penggunaan kata kasar, dan mengevaluasi kesadaran individu terhadap perubahan bahasa saat mengekspresikan kemarahan. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pendekatan survei yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang cara mahasiswa mengekspresikan emosi marah melalui bahasa. Data kuantitatif dikumpulkan melalui angket untuk mengukur kecenderungan penggunaan bahasa saat marah, sedangkan data kualitatif diperoleh dari jawaban terbuka yang dianalisis untuk mengidentifikasi jenis kata dan gaya bahasa yang digunakan. Subjek penelitian adalah mahasiswa S1 dari berbagai program studi dan universitas. Sementara objek penelitian difokuskan pada ekspresi emosi marah secara verbal maupun nonverbal. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner Google Form yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kategorisasi dengan memberi skor pada tiap jawaban, menjumlahkan skor total, dan mengelompokkan ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah pemahaman terhadap kecenderungan responden dalam mengekspresikan kemarahan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, baik secara statistik maupun dari sisi naratif atau konteks bahasa yang digunakan. Penelitian ini mengkaji bagaimana individu mengekspresikan kemarahan melalui bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Data dikumpulkan melalui kombinasi pertanyaan tertutup dan terbuka dengan jumlah 27 responden. Hasil dari pertanyaan terbuka menunjukkan bahwa mayoritas responden menggunakan kata kasar, sindiran, dan sarkasme saat marah. Beberapa juga memilih diam sebagai bentuk kemarahan nonverbal. Hasil dari pernyataan tertutup menunjukkan skor yang diperoleh responden bervariasi, menunjukkan tingkat intensitas ekspresi marah yang berbeda-beda. Diagram batang di samping menunjukkan distribusi frekuensi skor penggunaan bahasa saat marah oleh para responden. Skor yang diamati berkisar dari 29 hingga 43 menggambarkan variasi tingkat penggunaan kosakata kasar, sindiran, dan sarkasme saat marah. Skor 30 dan 38 memiliki frekuensi yang tinggi yaitu 4 responden masing-masing, yang berarti skor ini paling umum muncul di antara partisipan. Skor lain seperti 29, 31, 33, 39, dan 40 memiliki frekuensi 2 responden, menunjukkan masih ada kelompok partisipan dengan tingkat ekspresi kemarahan yang cukup banyak pada skor ini. Skor 32, 35, dan 43 hanya memiliki frekuensi 1 responden, menandakan bahwa ekspresi kemarahan pada skor ini lebih jarang terjadi. Secara keseluruhan, mayoritas skor berada di rentang 29 sampai 40, dengan satu skor tertinggi di 43. Mayoritas responden memiliki variasi dalam penggunaan bahasa saat marah. Skor tertinggi menunjukkan kemampuan ekspresi kemarahan yang lebih intens atau kompleks, sedangkan skor dengan frekuensi rendah bisa menggambarkan ekspresi marah yang lebih moderat atau jarang terjadi. Penggunaan bahasa kasar, sindiran, dan gaya sarkastik cukup dominan di dalam perilaku linguistik saat marah.
Ekspresi kemarahan dalam bahasa tidak hanya berupa kata-kata kasar, tetapi juga mencakup sindiran, sarkasme, dan tindakan nonverbal seperti silent treatment. Gaya bahasa yang digunakan saat marah sangat bervariasi, tergantung pada konteks sosial, hubungan dengan lawan bicara, serta kondisi psikologis individu. Mayoritas responden menyadari adanya perubahan dalam gaya bahasa mereka saat marah, seperti intonasi menjadi lebih keras, pemilihan kata lebih tajam atau sarkastik, dan struktur kalimat yang lebih singkat. Namun, kesadaran ini tidak selalu diikuti oleh kontrol diri, karena faktor-faktor seperti stres atau kelelahan tetap memicu ekspresi kemarahan yang impulsif. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa faktor emosi dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh gaya tutur, diksi, serta konteks budaya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami dinamika bahasa saat marah sebagai bagian dari komunikasi empatik dan pengelolaan konflik. Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa saat marah, seseorang cenderung menggunakan beragam kosakata dan cara berkomunikasi mulai dari kata-kata kasar, sindiran, sarkasme, hingga diam atau biasa disebut silent treatment. Nah, sebagian besar responden juga menyadari adanya perubahan dalam cara berbicara mereka ketika marah, baik dalam hal intonasi, pilihan kata, maupun susunan kalimat. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kemarahan bukan sekedar ekspresi emosi yang spontan, tapi juga melibatkan kesadaran dalam penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh situasi tertentu. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh budaya, faktor psikologis, dan bentuk ekspresi lain seperti observasi langsung atau studi kualitatif agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih karena telah menonton dan juga menyimak video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.